Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala syedina wa nabiyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat filah dimanapun sahabat berada, pada kesempatan kali ini 1 Ramadan 1443 Hijriah, saya memohon izin kepada semuanya sahabat filah dimanapun sahabat berada untuk sedikit sharing mengenai wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, mengenai baginda Nabi kita sambil menunggu azan sahabat filah semuanya. Semua orang menyukainya, tidak ada satu orang pun yang membencinya. Karena setiap perkataannya adalah kejujuran, tidak ada satu hati pun yang pernah terluka olehnya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahkan seluruh penduduk Mekah ketika itu adalah meyakininya bahwa dirinya adalah Al-Amin dan memberikan gelar kepadanya, dan tidak ada satupun manusia sebelumnya dan setelahnya yang diberikan gelar Al-Amin. Al-Amin ini berarti orang yang berhak menerima amanah. Al-Amin ini berasal dari kata amanah. Orang yang berhak menerima amanah, yang bisa menerima amanah adalah orang yang amin, orang yang bertakwa, dan akhirnya baginda Nabi diberikan gelar Al-Amin. Sahabat filah dimanapun sahabat berada, lantas kapan kebencian itu datang kepada baginda Nabi? Kebencian itu datang ketika baginda Nabi mengumpulkan seluruh penduduk Mekah di satu bukit yang bernama Bukit Syafa. Di bukit itu baginda Nabi bertanya kepada seluruh penduduk Mekah, "Wahai penduduk Mekah, jika aku menyampaikan kepada kalian jika di belakang bukit Jabal Abi Qubais itu terdapat musuh yang hendak meluluhlantahkan Mekah, apakah kalian percaya?" Lantas seluruh penduduk Mekah menjawab, "Percaya. Kami percaya kepadamu Muhammad karena kami meyakini bahwa tidak ada satu perkataan yang keluar dari mulutmu itu yang berbohong." Lalu ada pertanyaan kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. "Dan jika aku bertanya kepada kalian semua, jika aku menyampaikan bahwa musuh-musuh tersebut hendak meluluhlantahkan Mekah dan musuh kita tersebut akan memenangkan pertarungan, apakah kalian percaya?" Lantas seluruh penduduk Mekah meyakini dan mempercayai dan meyakini bahwa Muhammad tidak pernah satu kali pun berbohong. Dan pertanyaan ketiga yang Nabi Muhammad SAW sampaikan ini menjadi pertanyaan yang mengawali kebencian, yang mengawali ketidakpercayaan penduduk Mekah ketika itu. Pertanyaan ketiga ini adalah, jika aku sampaikan kepada kalian bahwa aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian percaya? Lalu sahabat, bahkan saudara, bahkan seluruh penduduk Mekah tidak meyakini ketika itu. Bahkan saudaranya Abu Lahab menyampaikan, "Wahai Muhammad, engkau mengumpulkan kami semua ke sini hanya untuk mendengarkan celotehanmu dan untuk mendengarkan kamu bahwa kamu ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu adalah rasul." "La, kami tidak percaya Muhammad." Dan seluruh penduduk Mekah ketika itu tidak percaya. Akhirnya baginda Nabi tidak membela dirinya sendiri, tetapi yang membela baginda Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala, sampai muncullah satu ayat, "Tabat yada Abil Lahabi wa tab." Celakalah kamu Abu Lahab. Baginda Nabi tidak membela dirinya sendiri. Baginda Nabi tetap berpegangan bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa baginda Nabi ini adalah orang yang diutus oleh Allah, insan yang diutus oleh Allah, mempunyai kesempurnaan. Bahkan satu ketika baginda Nabi sempat menjalankan syiarnya ke salah satu wilayah yang bernama Taif.
di wilayah tersebut baginda Nabi dizolimi, dihina, dicaci, dimaki, bahkan sampai diberikan kotoran, sampai dilempar tulang unta sampai giginya berdarah. Tetapi baginda Nabi tidak membalasnya dengan kebencian ketika itu. Bahkan malaikat Jibril ketika itu turun langsung ke bumi, langsung menemui baginda Nabi dan bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad, aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jika engkau memerintahkanku untuk meluluhlantahkan para penduduk Taif, maka akan aku angkat bukit Jabal Abi Kubais dan akan aku runtuhkan kepada penduduk Taif." Lah, Muhammad menjawab tidak. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Jibril, aku hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan para penduduk Mekah, terkhusus orang-orang Taif ini menjadi ahli ibadah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang menciptakan kita semua, meyakini bahwa aku adalah utusan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, untuk menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak cucu para penduduk Taif menjadi para ahli ibadah, para penyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala." Dan Masya Allah, doa baginda Nabi ini diijabah. Saat ini seluruh penduduk Taif itu merupakan orang-orang muslim yang mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu, tidak ada ilah selain dirinya. Perjalanan baginda Nabi sungguh sangat terjal sampai hadirlah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi. Ketika itu baginda Nabi sedang melalui berbagai ujian, sedang melalui berbagai kepedihan. Bahkan ketika itu orang yang selalu membela baginda Nabi, pamannya adalah Abu Talib, meninggal dunia. 1 bulan setelahnya Syaidatina Khadijah meninggal dunia. Dan itu merupakan fase-fase keterpurukan baginda Nabi hingga akhirlah muncul satu ayat. Subhanallazi asra bi abdihi. Baginda Nabi diberangkatkan Isra dan Miraj dengan keyakinan utuh. Subhanallazi, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang langsung membela baginda Nabi, yang langsung meyakinkan umat yang beriman, yang mutakin, bahwa subhanallazi, bahwa Allah yang maha suci, yang tiada zat selainnya yang menjamin bahwa baginda Nabi itu Isra dan Miraj. Subhanallazi asra, yang memberangkatkan hambanya baginda Nabi sebagai subjek, Allah yang sebagai objek. Jadi Allah yang punya peran di sini. Allah yang punya peran memberangkatkan baginda Nabi untuk pergi menjalankan Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi abdihi, yang memberangkatkan hambanya. Dan itu adalah fase pertama baginda Nabi diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di saat baginda Nabi melalui berbagai ujian, melalui proses jatuh bangun, tetapi tidak satu kali pun baginda Nabi melemahkan imannya. Bahkan setiap hari baginda Nabi meningkatkan imannya, meningkatkan keyakinannya, terus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bersandar dan tempat memohon. Sahabat Villa, alhamdulillah di Tanjung Kerta kali ini sudah azan. Sahabat Villa semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua esok disehatkan dan bisa menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok ada lagi sahabat Villa video pendek kultum kuliah 7 menit bersama insyaallah Al-Fakir Kuswandi Taufik Hidayat dalam momentum bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salam.